Jemaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kita kali ini tema yang kita angkat masih berkaitan dengan kajian akhir zaman dengan judul La'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi as-sa'ah sudah dekat. Dan judul ini kalau kita perhatikan terjemahannya adalah boleh jadi kiamat sudah dekat. Sebenarnya terjemahan ini tidak tepat karena as-sa'ah itu berbeda dengan yaumul qiyamah. As-sa'ah adalah peristiwa yang terjadi setelah malaikat Israfil diperintahkan Allah meniup sangkakala pertama, yakni peristiwa kehancuran jagat raya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sehingga menyebabkan matinya semua makhluk. Sedangkan yaumul qiyamah artinya yaumul ba'ats, hari berbangkit, yang ditandai dengan tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Tetapi inilah kelemahan bahasa Indonesia, kita nggak punya terjemahan as-sa'ah selain daripada kiamat. Maka kita terpaksa pakai terjemahan yang standar. Ya, boleh jadi kiamat sudah dekat. Tadi saya sempat menyebutnya boleh jadi as-sa'ah sudah dekat. Nah, kalau bahasa Inggris masih lumayan. As-sa'ah itu terjemahannya the hour. The hour itu adalah peristiwa kehancuran jagat raya ini. Sedangkan hari berbangkit itu disebutnya resurrection day, hari berbangkit. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, tema kita ini kita ambil dari sebuah ayat surah Al-Ahzab ayat 63, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang as-sa'ah atau hari kiamat. Yang dimaksud adalah para penduduk Mekah kaum Quraisy. Mereka mempertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai as-sa'ah ini, bukan dengan maksud bertanya secara serius, tidak, tetapi dengan maksud mengolok-olok, mengejek. Mengapa? Karena beriman kepada datangnya hari akhir merupakan konsekuensi dari beriman kepada ajaran Allah Ta'ala tauhid, la ilaha illallah. Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW mengawali dakwah beliau yang merupakan kelanjutan dari dakwah al-anbiya wal mursalin alaihi wassalam, dakwah tauhid, maka kebanyakan kaum Quraisy sulit menerimanya karena mereka sudah tenggelam di dalam doktrin kemusyrikan. Bukan berarti mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka kenal sekali dengan Allah Ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran sering disebutkan dialog antara Nabi dengan kaumnya, di mana Allah menyuruh Nabi kita bertanya, tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan jagat raya ini, langit dan bumi ini. Sayaqulun Allah, niscaya mereka menjawab Allah. Tanyakan kepada mereka siapa yang memberi rezeki, sayaqulun Allah, niscaya mereka menjawab Allah. Tanyakan kepada mereka siapa yang mengatur segala urusan antara langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Jadi mereka tahu Allah itu Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengatur. Tetapi yang jadi masalah, mereka tidak mau menjadikan Allah semata sebagai ilahan wahidan, ilah satu-satunya. Bersamaan dengan meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur, mereka juga mempercayai ada partner-partner bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada associates. Makanya disebutnya kaum musyrikin, kaum yang mempersekutukan Allah Ta'ala. Mereka menyaksikan bahwa di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah ada ratusan alihatan min dunillah, ilah-ilah selain Allah Ta'ala. Sehingga mereka sulit menerima kalimat tauhid la ilaha illallah. Penolakan mereka terhadap kalimat tauhid secara otomatis membuat mereka menolak konsekuensi dari tauhid. Dan konsekuensi dari tauhid salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Mengimani akan datangnya hari akhir, bahwa dunia ini pada titik tertentu akan berakhir. Itu mereka tidak terima. Sedangkan as-sa'ah adalah titik di mana dunia ini berakhir. Maka kalimat yas'alukan nasu 'anis sa'ah adalah kalimat di mana maksudnya kaum Quraisy mereka mempertanyakan sebagai sebuah ejekan. Ya Muhammad, kalau memang benar akan terjadi as-sa'ah, kapan? Tahun berapa? Bulan apa? Tanggal berapa? Begitu maksudnya. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita merespon
ejekan mereka itu dengan berkata, "Qul innama ilmuha indallah." Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang perkara itu semata-mata ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia yang mengetahui rahasia jadwal as-sa'ah. Tidak ada. Tanpa kecuali. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu kapan akan terjadinya as-sa'ah. Satu-satunya isyarat dari Nabi kita mengenai kapan akan datangnya as-sa'ah adalah harinya, yaitu pada hari apa? Jumat. Tapi Jumatnya mana? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu disebutkan tidak ada hari di mana matahari bersinar lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah Ta'ala mengeluarkan Adam dari jannah ditempatkan ke bumi ini. Pada hari itu Allah Ta'ala menerima taubatnya Adam alaihissalam. Dan pada hari itulah Allah akan mengembalikan Adam masuk kembali ke dalam al-jannah. Dan pada hari itulah terjadinya as-sa'ah. Ini satu-satunya hadis mengisyaratkan jadwal as-sa'ah terjadi pada hari Jumat. Bukan satu-satunya, ada lagi hadis lain misalnya yang mengatakan setiap pagi hari Jumat seluruh makhluk melata dabbah di muka bumi ini akan bersiap-siap khawatir kalau hari itu malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Illas saqalain, kecuali dua makhluk melata yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin setiap Jumat pagi cuek, acuh tak acuh terhadap datangnya as-sa'ah illa man rahimah rabbih, kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah menyuruh Nabi kita menjawab, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri dengan Allah berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi as-sa'ah itu sudah dekat waktunya. Jadi di satu sisi Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita menjawab dengan tawadu bahwasanya hanya Allah yang tahu jadwal as-sa'ah. Tetapi di lain sisi Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita untuk mempersiapkan diri karena as-sa'ah itu boleh jadi sudah dekat. Nah, oleh karenanya dalam sebuah hadis yang lain kita jumpai Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dengan datangnya as-sa'ah seperti ini. Lalu Nabi mengisyaratkan kedua tangan beliau, kedua jari beliau, jari telunjuk dengan jari tengah yang dirapatkan, yang didekatkan satu dengan lainnya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, jika jari telunjuk itu saat Nabi diutus, sedangkan jari tengah saat terjadinya as-sa'ah, Nabi ingin menggambarkan bahwa ini adalah dua peristiwa yang sangat berdekatan. Padahal sejak Nabi diutus sampai sekarang saja sudah berlangsung hampir 15 abad. Subhanallah. Makanya kata orang barat, time is relative, ya, waktu itu sangat relatif. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan, wa kana idza dzakara as-sa'ata ahmarat wajnatahu. Bila mana Nabi Muhammad SAW sudah mulai menyebut-nyebut perihal as-sa'ah, kedua pipi beliau memerah, ya, wajah beliau menjadi merah. Wa'ala sautuhu, suara beliau meninggi, washtadda ghadabuhu, kemarahan beliau sangat tampak. Ka'annahu nadhiru jaishin yaqulu sabbahakum massaakum. Maka beliau menjadi seolah-olah seorang panglima perang yang memberikan peringatan komando kepada pasukan perangnya dengan berkata, hati-hati kalian di waktu pagi, hati-hati kalian di waktu sore. Nah, oleh karenanya dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa para sahabat dikondisikan oleh Nabi kalau sudah tentang urusan as-sa'ah ini harus serius. Makanya pernah diriwayatkan seorang sahabat suatu ketika keluar dari rumahnya, melihat di kejauhan ada asap membumbung. Apa yang dia lakukan? Dia keliling ke rumah tetangga-tetangganya, dia gedor pintunya satu persatu seraya berteriak-teriak, ad-dukhan, 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 asap, asap, asap. Maka semua pada keluar lalu mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk ke arah asap itu, dia bilang ad-dukhan, katanya, asap. Ada apa dengan asap itu? Maka orang ini berkata, tidakkah kalian ingat keterangan Nabi SAW tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya sa'ah, bila mana sudah muncul asap. Subhanallah, ya. Sahabat begitu serius menanggapi sebuah peristiwa yang dia khawatirkan termasuk min alamatis sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah. Kira-kira kita yang hidup sekarang pantasnya lebih santai atau lebih serius?
lebih serius. Ya karena waktu berputar ke depan, nggak ada ceritanya waktu berputar ke belakang. Oleh karenanya dalam pepatah bahasa Arab ada ungkapan segala sesuatu yang akan datang pasti sudah dekat. Jadi walaupun dia baru kita dengar akan datang gitu kan, tapi sudah dekat. Ya, makanya kita sebagai orang mukmin juga diarahkan oleh Nabi untuk memiliki kecerdasan yang sesuai dengan arahan din ini. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang sering mengevaluasi amal perbuatannya dan dia bekerja untuk kehidupan setelah kematiannya. Bukan untuk kehidupan sebelum kematiannya. Kayak kebanyakan orang modern zaman sekarang yang disibukkan adalah karir dan karir dan karir untuk sekedar masa tuanya. Oh tidak. Orang beriman itu sangat sadar bahwa hidup di dunia ini sangat singkat, sehingga mereka tidak terkecoh oleh dunia ini. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi yang lebih hakiki, yakni kematian. Dan kematian itu pada dasarnya sudah dekat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Kepada siapakah peristiwa as-sa'ah ini akan menimpa? Nah, Nabi ternyata menjelaskan. Kata Nabi, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi as-sa'ah kecuali menimpa atas manusia-manusia yang paling jahat. Jadi manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang soleh tidak akan mengalami as-sa'ah. This is good news. Ini berita bagus kan buat kita. Dalam hadis yang di bawahnya bahkan Nabi mengatakan, innallaha yab'atsu rihan minal yamani alyana minal harir, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra dari arah Yaman, disebarkan oleh Allah ke seluruh dunia ini. Maka tidak seorang pun karena angin tersebut yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada iman, walaupun tinggal seberat biji zarrah imannya, kecuali akan dicabut ruhnya. Jadi ketika sudah dekat sekali Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, pertanda as-sa'ah dimulai. Bila di muka bumi ini masih ada orang-orang beriman, Allah akan wafatkan terlebih dahulu mereka. Barulah Allah keluarkan perintahnya. Karena apa? Allah tidak mengizinkan orang-orang beriman mengalami as-sa'ah, walaupun imannya tinggal seberat biji atom. Artinya walaupun imannya serendah apapun, selagi dia orang beriman, akan diwafatkan terlebih dahulu. Sehingga nanti yang tersisa di muka bumi ini tinggallah orang-orang kafir 24 karat, berbuat berbagai mungkarat tanpa batas. Barulah ketika mereka tenggelam dalam berbagai kemungkaran tanpa batas itu, ya, Allah takdirkan terjadinya as-sa'ah. Makanya ada hadis Nabi menggambarkan, kalau sudah dekat sekali as-sa'ah akan terjadi, akan ada fenomena manusia bersetubuh di jalan-jalan laksana keledai, tidak ada yang menghalangi mereka. Akan muncul orang dari Habasyah dengan betis yang kecil menuju ke Mekah dengan niat menghancurkan Ka'bah, tidak ada yang menghalangi dia. Nah, atas orang-orang seperti inilah akan terjadinya as-sa'ah. This is good news. Ini berita bagus kan buat orang-orang beriman kan? Nah, sekarang pertanyaan yang lebih mendasar. Bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, mengapa orang beriman tidak boleh bersikap santai? Atau setuju nggak dengan pertanyaan ini? Atau menurut Anda, ya udah kalau gitu kita santai aja, don't worry, be happy. Setuju nggak dengan pertanyaan ini? Setuju ya? Nah, bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, sebagaimana Nabi sudah jelaskan, orang beriman tidak bakal mengalami as-sa'ah. Hanya orang-orang yang paling jahat yang mengalami as-sa'ah. Lalu kalau mereka tidak mengalaminya, mengapa seorang mukmin tidak boleh bersikap santai terhadap peristiwa as-sa'ah itu? Nah, sampai di sini saya minta partisipasi jamaah untuk coba menjawab. Dan saya syaratkan jawabannya tolong bukan sekedar benar ya, tapi tepat. Ya. Silakan. Ada yang mau coba menjawab? Bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, mengapa orang beriman tidak boleh bersikap santai kalau begitu? Ya udah santai aja kita. Kan sudah jelas dalilnya dari Nabi dan itu hadis sahih. Nabi tidak pernah berdusta. Man sayujib? Siapa yang mau coba jawab?
Ya, silakan tolong sebutkan nama. Saya Yunus. Karena nasib seseorang itu bukan ditentukan oleh karena dia mengalami atau tidak, tapi nasib seseorang di akhirat itu ditentukan oleh amal perbuatannya di dunia. Karena nasib seseorang bukan ditentukan oleh dia mengalami as-sa'ah atau tidak, tetapi ditentukan oleh amalnya dan nanti akan diketahui ketika sudah di akhirat. Nah, saudara Yunus ini contoh jawaban yang benar namun tidak tepat. Itu benar, tapi tidak tepat karena tidak sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa orang beriman tidak boleh bersikap santai terutama terhadap isu as-sa'ah ini? Silakan, yang lain boleh coba ya. Nama? Ridwan. Bertanggung jawab juga di akhirat terhadap anak cucu kita, bisa jadi kita akan membawa kita ke neraka. Ya, jadi kata saudara Ridwan, karena bisa jadi as-sa'ah itu tidak menimpa kita tapi menimpa anak cucu kita. Sedangkan kalau anak cucu kita tidak kita persiapkan, kita pun turut bertanggung jawab di hari berbangkit. Subhanallah, ini pun jawaban yang benar, tapi tidak tepat. Silakan satu lagi biar witir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, nama saya Wahyu. Menurut saya, kenapa seorang muslim tidak bisa bersikap santai? Karena sebelum terjadi as-sa'ah ini ada fenomena-fenomena yang dahsyat, seperti peperangan akhir zaman, dan di mana itu butuh persiapan bagi seorang muslim. That's why muslim nggak bisa santai untuk menyambut yang namanya as-sa'ah. Ya, jadi saudara Wahyu mengatakan, walaupun tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, tetapi sebelum datangnya as-sa'ah akan muncul fenomena-fenomena yang sangat heboh, diantaranya perang akhir zaman dan lain sebagainya. Dan ini menyebabkan seorang mukmin tidak bisa berlaku santai karena dia harus bersiap-siap menghadapi peperangan-peperangan itu. Begitu ya? Subhanallah. Jawaban benar, tapi tidak tepat. Itu jawaban benar juga jawaban itu, tapi nggak tepat kaitan dengan tema kita ini. Silakan akhwat satu aja. Ada akhwat yang mau mencoba jawab? Ya, tolong mic-nya di depan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, as-sa'ah itu sudah dekat. Jadi kita harus berhati-hati apabila ketika as-sa'ah itu hadir, maka kita tidak termasuk orang yang tidak beriman. Ya, jadi saudari Fulanah menjawab, karena as-sa'ah itu sudah dekat, maka semua kita harus pada posisi standby, hati-hati, bersiap sedia, ya, bersiap siaga, waspada, dan jangan sampai ketika as-sa'ah datang kita dalam keadaan tidak beriman. Nah, ini jawaban ya sudah hampir tepat, cuma redaksinya kurang tepat, ya. Jadi kuncinya di kata-kata tidak berimannya itu. Ya, jadi tepatnya jawabannya adalah hadis Nabi ini. Nabi memperingatkan kepada kita sebelum datangnya as-sa'ah akan ada sebuah era ahdul fitan, era penuh fitnah, era penuh ujian yang datang bertubi-tubi sampai-sampai kata Nabi kahitwa'il lailil muslim. Dunia ini menjadi laksana malam yang gelap gulita. Dan kalau era itu sudah datang, fenomena yang muncul sangat mengkhawatirkan sekali. Apa itu? Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sore hari tahu-tahu jadi kafir dia. Atau sore hari dia masih beriman, pagi hari tahu-tahu dia jadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena orang itu rela menjual dinnya, agamanya, barang yang paling mahal dalam hidupnya untuk membeli kenikmatan dunia yang sebenarnya murah harganya. Jadi demi kekuasaan, jabatan, demi kekayaan, popularitas, dia rela menggadaikan dinnya. Nah, jadi intinya jawabannya adalah, oke lah, alhamdulillah kita sekarang beriman. Sedangkan di dalam pemahaman kita terhadap urusan iman ini bisa mengalami 3 kemungkinan. Yazid bertambah, yangkus berkurang, dan yang paling mengkhawatirkan dia bisa mengalami nawaqidul iman, pembatal keimanan.
hilang sama sekali. Ya. Jadi kita bukan seperti orang-orang yang berfaham murji'ah ya. Kalau orang berfaham murji'ah adalah asal orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apapun yang dia lakukan gak bakal hilang imannya itu. Gitu. Mungkin bisa turun imannya, bisa rendah imannya, tapi gak bakal hilang. Enggak, kita gak berfaham demikian. Kita berfaham bahwa iman itu begitu ada di dalam diri seseorang, bukan berarti dia akan terus ada dalam diri seseorang itu. Syukur-syukur iya. Tetapi bisa dia terlibat dalam perkara yang menyebabkan batalnya iman. Buktinya hadis Nabi ini. Nabi ini jelas menyatakan dalam hadis ini bahwa pagi orang beriman, sore menjadi kafir jika sudah datang era penuh fitnah tersebut. Dan saya termasuk orang yang meyakini bahwa hadis ini sudah menjadi kenyataan sekarang. Fenomena ancaman MKL, murtad karena lalai, sekarang sudah bermunculan. Perlu contoh? Hah? Belum? Belum perlu? Oh perlu. Kayaknya pernah saya kasih contoh di sini. Gak apa-apa ya, mungkin dulu gak nyambung ya kan, sekarang lupa. Sekarang saya ingatkan. Contoh keyakinan atau ucapan yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami nawaqidul iman, pembatal keimanan, murtad karena lalai, adalah kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat sederhana ini bisa menyebabkan seseorang itu batal imannya. Dari mana kita menyimpulkan hal itu? Dari fakta bahwa Nabi pernah mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan adalah kitabullah dan seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam kitabullah Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Tidak mungkin ada seorang muslim yang pernah baca Al-Quran lalu dia bertemu dengan ayat ini, walau nggak ngerti bahasa Arab, tapi kan bisa baca terjemahannya. Lalu dia baca terjemahannya, terus dalam hatinya dia mengatakan, nggak begitulah, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Batal imannya, karena dia mengingkari firman Allah Subhanahu Wa Taala menyangkut perkara yang sangat mendasar. Atau dalam ayat yang lain lagi, surat Ali Imran juga ayat 85, kata Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din selain Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kurang jelas apa ayat ini? Iya kan? Kalau ada orang sudah pernah baca ayat ini lalu dia masih juga ngeyel, dia bilang enggak begitulah. Semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Buktinya tetangga saya orang Nasrani baik sama saya. Tetangga kiri saya orang Muslim, jenggotan, koruptor lagi. Enggak lah, ya kan, ini oknum masalahnya, agama baik semuanya. Nah gitu ya kan. Ada nggak pikiran begitu sekarang? Ada kan. Nah ketahuilah, ini orang-orang kayak begini nih, ini sudah termakan dengan ajaran bikinan kaum kafir namanya pluralisme. Ajaran ini mengantarkan orang untuk memiliki keraguan terhadap kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya perlu selalu kita ingat ya, dalam memperjuangkan Islam ini nggak ada ceritanya kita ingin sekedar memperjuangkan supaya Quran dan Sunnah menjadi rujukan utama umat, tidak, tetapi jadi rujukan satu-satunya umat. Beda Pak. Menjadikan Quran dan Sunnah rujukan utama dan menjadikan Quran dan Sunnah rujukan satu-satunya itu beda. Kalau dijadikan dia rujukan utama, berarti dia rujukan utama tapi banyak rujukan lain yang dipakai. Jadi gado-gado kan? Ya. Kayak yang terjadi kapan? Di zaman Mongol dulu masuk ke Baghdad. Jadi dulu penguasa Mongol yang zalim itu masuk Baghdad, dibantai kaum muslimin, ya ibu kota khilafah waktu itu. Sehingga Sungai Yufrat menjadi berwarna merah. Kemudian perpustakaan buku-buku dilempar ke Sungai Yufrat juga, sehingga campur merah dan hitam. Hitam itu warna tinta yang luntur ya. Nah kemudian setelah bertahun-tahun mereka menjadi penguasa di Baghdad, ternyata dapat hidayah, masuk Islam. Tetapi masuk Islamnya nggak kafah. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya walaupun mereka status sudah muslim, tapi mereka memberlakukan hukum namanya hukum berlandaskan kitab Al-Yasir. Kitab Al-Yasir itu atau Ilyasa itu adalah kitab gado-gado. Ada hukum Islamnya sebagian, ada hukum Kristennya sebagian, hukum dari Taurat, Yahudi sebagian, dan termasuk ada adat Mongol. Makanya Ibnu Katsir yang waktu itu hidup di zaman tersebut mengeluarkan fatwa bahwa penguasa ini kafir.
karena dia tidak mau menegakkan Quran dan Sunnah semata, maka harus diperangi. Nah, jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa sekarang ini fenomena MKL murtad karena lalai relatif mudah dijumpai. Nah, maka saya sekarang punya pertanyaan. Jika ada seorang pemuda masjid, katakanlah pemuda EQL gitu kan, saking bersemangatnya dia teriak, Islam agama paling benar. Itu benar atau salah? Salah? Kenapa salah, Yunus? Kalau paling benar berarti ada agama yang benar, dan itu yang benar adalah agama yang diridhoi Allah, dan Islam tidak diridhoi Allah. Jadi kalimatnya mestinya diedit menjadi Islam agama? Saudari Yunus, subhanallah. Jadi saudari Yunus mengatakan salah kalau ada pemuda EQL berteriak Islam agama paling benar. Mestinya dia berteriak Islam agama yang benar. Sebab kalau dikatakan Islam agama paling benar, berarti agama lain juga benar, tapi kurang benar. Gitu, ya kan? Nah, Allah Ta'ala mengajarkan kita lewat Al-Quran ayat ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, dinul haq, ya, al-Islam. Untuk apa? Untuk dimenangkan oleh Allah di atas segenap agama lainnya, walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jelas ya? Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, walaupun kaum muslimin tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, namun mereka tidak terlepas dari huru hara akhir zaman atau era penuh fitnah di akhir zaman. Kita yang menjalani era badai fitnah dewasa ini harus menyadari bahwa setiap saat, setiap detik eksistensi iman tauhid kita ini terancam. Jangan sampai ketika angin lembut berhembus ternyata kita termasuk yang tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sungguh ironis kan? Kalau tiba-tiba bulan depan Allah takdirkan angin lembut dari Yaman menyebar ke seluruh dunia, melewati Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Singapura, Sumatera, masuk ke Jawa, masuk ke Tebet, gitu kan? Terus teman-teman kita yang biasa rajin ngaji bareng kita lihat kena angin itu pada jatuh, gitu kan? Wafat, dicabut ruhnya sama Allah, diselamatkan supaya tidak mengalami as-sa'ah. Tiba-tiba kena kita nggak mati. Nauzubillah. Itu pertanda apa? Pertanda ternyata orang tersebut mengira dia masih punya iman. Ternyata seberat biji atom pun iman sudah tidak ada. Karena apa? Dia terjatuh kepada nawaqidul iman, pembatal keimanan. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, agar tidak terkena virus murtad karena lalai ini, maka semua kita wajib memandang iman bukan sebagai hal yang statis. Ya, iman itu bukan sesuatu hal yang statis. Nggak kayak orang Nasrani asal percaya sama Trinitas, sudahlah surga di tangan. Sisanya dia mau mabuk-mabukan, mau berzina, segala macam, asalkan dia percaya bahwa Yesus disalib untuk mengampuni dosa-dosa umatnya, ya kan, udah masuk surga dia. Kita tidak. Kita meyakini bahwa setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita harus memperjuangkan untuk mempertahankannya dengan cara pelihara dengan ilmu, kemudian buktikan dengan amal. Dan dari sekian banyak ilmu tentang dinul Islam ini, yang paling inti yang tidak boleh pernah ditinggalkan adalah al-ilmu anit tauhid. Ilmu tentang tauhid, karena dia merupakan asluddin, intisari dari beragama. Dia adalah seruan seluruh nabi, seluruh rasul sepanjang zaman. Boleh jadi syariat dari waktu ke waktu, dari nabi ke nabi mengalami perubahan-perubahan, tetapi inti ajaran yang mereka sampaikan tidak pernah berubah, yaitu kalimat tauhid. Nah, oleh karenanya, di antara makna dari ilmu tauhid yang harus kita dalami adalah ilmu tentang apa yang membatalkan tauhid. Makanya di antara buku yang kami rekomendasikan adalah disertasi doktoral karya Syekh Abdul Aziz Abdul Latif, berjudul aslinya Nawaqidul Iman Al-Qawliyah wal Amaliyah. Sudah diterjemahkan dengan judul Pembatal Keislaman dalam aspek keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Ini buku tebal segini. Namanya disertasi doktoral kan. Kalau antum takut baca buku setebal itu, ada yang tipis, ya. Judulnya Nawaqidul Islam, ditulis oleh seorang ulama dari Jazirah Arab namanya Syekh Sulaiman Al-Unwani, ya. Ada 2 versi terjemahannya, ada terjemahan dengan versi bahasa judulnya Awas Terjebak Murtad, dan ada yang judulnya Penjelasan Pembatal Keislaman.
Nah, jadi ikhwas kalian rahimakumullah, ini sangat penting kita mendalami ilmu ini. Karena apa? Karena kita tidak ingin terjatuh kepada apa yang Nabi peringatkan. Pagi masih beriman, sore menjadi kafir. Sore masih beriman, pagi menjadi kafir. Ini harus kita waspadai. Dan tentunya kita nantinya kalau mendalami ilmu tentang hal ini bukan dalam rangka mengkafir-kafirkan orang, tidak ya. Tetapi dalam rangka menjaga diri kita, keluarga kita, anak istri kita kalau sudah berkeluarga, supaya tidak tersentuh oleh ancaman MKL, virus murtad karena lalai. Nah, ikhwas kalian rahimakumullah, kita lanjutkan. 15 abad yang lalu Nabi SAW menyampaikan sebuah nubuah, sebuah ramalan kenabian yang ketika disampaikan di hadapan para sahabat, mereka sempat terheran-heran mendengarnya. Nabi menyatakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya perlahan tapi pasti. Sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan ikut bersama mereka masuk ke lubang biawak. Lalu para sahabat balik bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara? Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang bakal diikuti oleh umat Islam akhir zaman nanti, maksud engkau adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi tidak menjawab, malah Nabi balik bertanya, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, hadis ini saat disampaikan di hadapan para sahabat, tentunya mereka heran. Bagaimana bisa terjadi umat Nabi Muhammad SAW atau ahlul Quran, ya kan? Karena mereka menerima kitabullah Al-Quran kan? Kok ngekor sama umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihissalam, yaitu ahlul Taurat sama ahlul Injil? Ini tidak bisa difahami oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka sudah dididik oleh Nabi sedemikian rupa meyakini Al-Quran sebagai kitabullah yang dijamin keasliannya sampai as-sa'ah. Kok bisa tiba-tiba malah ngekornya kepada orang-orang yang kitabullahnya gak ada jaminan keaslian? Iya kan? Taurat dan Injil kan gak ada jaminan keaslian kan? Jangankan sampai sekarang abad 21, di zaman Nabi dan para sahabat saja Taurat dan Injil sudah mengalami penyimpangan dari aslinya. Sehingga para sahabat sulit memahami, kok bisa umat Islam nanti yang punya kitabullah Al-Quran ngekor sama yang punya kitabullah Injil, Taurat yang gak ada kepastian keasliannya. Anda masih ingat kasus Umar bin Khattab di Madinah? Suatu ketika didapati Nabi sedang membaca beberapa lembaran kertas. Lalu ditanya sama Nabi, ya Umar, engkau sedang baca apa? Aku sedang membaca beberapa lembar kitabullah Taurat. Langsung Nabi mukanya menjadi merah, pertanda Nabi menahan marah. Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, demi yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, andaikan Musa alaihissalam, saudaraku Musa alaihissalam sekarang ini hadir di tengah kita, niscaya dia menjadi pengikutku sekarang ini. Hai Umar, apakah tidak cukup bagimu Al-Quran? Tinggalkan itu. Subhanallah. Dalam hadis yang lain lagi Nabi pernah mengatakan, umat Islam ini hendaknya mensikapi kitab-kitab Allah yang terdahulu dengan sikap apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan isinya, tapi juga jangan kalian dustakan isinya. Lalu ulama menerangkan, apa maksud Nabi jangan benarkan? Jangan dibenarkan isinya semuanya, karena khawatir kalau yang kalian benarkan itu yang sudah disimpangkan oleh para pendeta mereka, para pastor mereka, rabi mereka. Tapi juga jangan didustakan, karena khawatir yang didustakan itu justru yang masih merupakan firman Allah Ta'ala. Nah itu dulu ya. Tapi sekarang kita yang hidup di abad 21 ini, asalkan mau menggunakan kacamata iman dan takwa melihat situasi kondisi dunia, kita bukan saja paham hadis ini kan, kita bahkan menyaksikan bahwa hadis ini menjadi realitas sekarang. Berapa banyak orang yang mengaku muslim sekarang ini, apa saja yang datang dari al-Yahud wan Nasara, the Western civilization, ya Barat, Eropa, Amerika, itu kan Yahudi Nasrani itu, the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Apa saja yang datang dari mereka diterima, copy paste, diikuti, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, sehingga akhirnya ya, masuk lubang biawak. Oleh karenanya Nabi menegaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabuh, menyerupai suatu kaum, maka dia otomatis menjadi bagian dari kaum tersebut.
Jadi barang siapa yang ngekor sama Yahudi sama Nasrani, walaupun dia tetap sholat, walaupun dia tetap puasa, walaupun dia tetap haji, pada hakikatnya dia sudah jadi bagian dari Yahudi dan Nasrani. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini realitas ya. Ini realitas pahit yang kita hadapi sekarang. Kemudian ada lagi hadis Nabi yang lain tentang nubuwah, tentang prediksi kenabian, tapi sekaligus ringkasan sejarah umat Islam. Nabi menyatakan bahwa perjalanan umat Islam dari awal Nabi diutus sampai menjelang as-sa'ah akan mengalami 5 babak ya. Babak pertama adalah babak an-nubuwah, kenabian. Kata Nabi, takunun nubuwatu fikum masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Masa kenabian akan berlangsung di tengah kalian selama beberapa waktu, sehingga Allah berkehendak Allah mencabut babak kenabian itu, berlalulah babak pertama itu. Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah. Setelah babak kenabian itu muncullah babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian. Manhaj kenabian itu artinya metode, cara, pola, sistem kenabian. Nah, babak pertama, babak kenabian, itulah babak di mana generasi awal umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal beliau diutus sampai beliau wafat. Jelas sudah berlalu babak pertama. Berapa lama dia berlangsung? 23 tahun ya. Dengan pembagian fatrahnya, periodenya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sudah berlalu 23 tahun yang diberkahi Allah. Kenapa? Karena dalam tempo yang relatif singkat itu, dengan izin Allah, Nabi dan para sahabat mampu mengubah wajah Jazirah Arab yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, kemusyrikan, berubah menjadi masyarakat yang hidup di bawah naungan Nurul Islam, Tauhid. Subhanallah. Setelah itu datanglah babak kedua, babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian. Itulah babak kepemimpinan orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Terdiri dari 4 orang sahabat utama, yang 4-4-nya termasuk mubasysyirin bil jannah, ya, JTL, jannah tembak langsung, dari jamin sama Nabi, ya kan? Nama-nama mereka adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setuju? Setuju. Kalau nggak setuju Syiah. Nah, mereka dijuluki Khulafaur Rasyidin, para khalifah-khalifah yang terbimbing. Dan kepemimpinan mereka sudah terbukti adalah kepemimpinan terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak yang memberi catatan khusus bahwasanya kepemimpinan Abu Bakar dan Umar itulah yang paling baik, sementara kepemimpinan Utsman dan Ali sudah diwarnai dengan fitnah-fitnah. Tapi ini wajar. Kenapa wajar? Karena Nabi sendiri yang bilang waktu Nabi masih hidup bahwa Umar merupakan pintu yang kalau sudah didobrak akan datang samudra fitnah. Ya kan? Ada hadis Nabi seperti itu. Disampaikan kepada Huzaifah bin Yaman. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, babak kedua adalah babak yang sudah berlalu juga, dia tidak berlangsung lama, cuma 30 tahun kurang lebih, ya kan? Tetapi 30 tahun yang diberkahi karena di samping Jazirah Arab diwarnai Nurul Islam, sudah mulai meluas, dibebaskan Persia, dibebaskan sebagian wilayah Romawi, ya, yaitu bagian utara, bagian Syam, ya. Nah, kemudian datang babak ketiga, kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'addan fayakunu masyaallah wa yakuna tsumma yarfa'uha ila syaa yarfa'ha." Kemudian datanglah babak ketiga, babak raja-raja yang menggigit. Nah, babak raja-raja yang menggigit ini adalah babak kepemimpinan para khalifah, julukannya masih khalifah, dengan sistem yang masih khilafah. Cuma sayangnya pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya, sistem suksesinya, sistem turun-temurun, waris mewarisi. Yang berarti apa? Sudah mulai terjadi pergeseran. Sudah mulai terjadi pergeseran. Dulu ketika Abu Bakar Siddiq wafat, maka terpilihnya Umar melalui musyawarah. Wafat Umar bin Khattab, terpilihnya Utsman melalui musyawarah. Wafatnya Utsman, Ali terpilih melalui musyawarah. Sementara ya, wafatnya seorang khalifah di zaman Bani Umayyah digantikan pasti oleh anaknya. Kalau nggak anaknya, pokoknya keluarganya, kayak gitu. Nah, sehingga ada keluarga yang berdarah biru istilahnya. Dan babak ketiga ini berlangsung cukup lama, ratusan tahun, bahkan sekitar 1300 tahun, 13 abad sendiri. Dan silih berganti, sejarah menyaksikan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam.
Dan tidak sedikit di antara khalifah-khalifah tersebut ada yang zalim. Kita harus akui itu, ada yang zalim. Contohnya khalifah yang memimpin pada masa Imam Ahmad bin Hanbal menjadi ulama yang berpengaruh di wilayahnya. Nah, Ahmad bin Hanbal disuruh mengeluarkan fatwa pesanan khalifah. Dia tidak mau. Akibatnya dia dipenjara, disiksa. Ya. Tetapi dia tidak berontak. Kenapa dia tidak berontak? Karena dia tahu bahwa ini pemimpin ini zalim secara pribadi. Tetapi secara leadership dia masih mengangkat panji-panji Quran dan Sunnah. Gitu. Ya kan? Nah makanya di zaman babak ketiga itulah berlakunya aneka hadis-hadis Nabi yang mengatakan biar kayak gimana pun pemimpin kudu ditaati. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin. Gitu. Betapapun dizolimi dan lain sebagainya. Gitu. Nah namun ternyata babak ketiga ini berakhir juga. Ya. Setelah Bani Umayyah, muncul Bani Abbasiyah, muncul Kesultanan Utsmani Turki, ya kan? Kemudian muncul pengkhianat bernama Mustafa Kemal, ya, yang dia dididik oleh Yahudi di Barat. Kemudian dia mengusulkan sebuah spirit pembaharuan. Maksudnya apa? Kalau kita umat Islam mau maju, nggak ada jalan lain, kita harus tinggalkan berbagai konsep yang jadul, yang model zaman dulu. Kita harus mengikuti konsep-konsep yang modern. Ya, artinya ngekor sama Eropa, sama Barat. Dan salah satunya dia bikin rumusan rancangan undang-undang pembubaran khilafah. Kita harus mengekor kepada Eropa dalam pengertian sampai sistem bermasyarakat, bernegara pun ngekor sama mereka. Tinggalkan sistem khilafah, mari kita tegakkan nation state. Maka berdirilah Turki modern sekuler. Dan akhirnya negeri-negeri muslim lainnya pun ngekor. Berlomba-lomba bikin negara berdasarkan bangsa. Negara berdasarkan tauhid, akidah, syahadat ditinggalkan. Nah maka masuklah kita ke babak keempat yang disebut dengan era mulkan jabariyah. Babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah maka di babak keempat ini ya, kita mengalami kondisi yang paling pahit dibandingkan babak-babak sebelumnya. Tidak ada babak yang lebih kelam daripada babak keempat sekarang ini. Inilah babak di mana umat Islam babak belur. Nggak usah ragu-ragu menyebutnya. Memang iya, ini realitas. Dan Allah Ta'ala punya maksud dengan ini semua. Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran. Allah tidak pernah berdusta. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 140. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah Ta'ala dalam ayat 140 surat Ali Imran, jika kamu wahai kaum muslimin pada perang Uhud mendapat luka, derita, kekalahan, maka sesungguhnya kaum kafir musyrik Quraisy Mekah itu pun pada perang Badar mendapat luka, derita, kekalahan yang serupa. Dan masa kejayaan, kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ini dunia. Dunia ini bukan tempatnya di mana orang beriman menang terus, nggak ada ceritanya itu. Kadang orang beriman menang, kadang orang beriman kalah. Kadang orang kafir kalah, kadang orang kafir menang. Allah punya maksud bahwa setelah babak ketiga berakhir, khilafah terakhir jatuh, runtuh, ya kan? Allah mengalihkan tongkat estafeta kepemimpinan dunia ini dari umat Islam dialihkan ke barat, ke Eropa, ke Amerika. Sekarang mereka yang memimpin. Maka mulailah ya dunia menyaksikan barat mimpin dengan kekafiran mereka. Lalu bermunculan para boneka-boneka pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin yang ngekor sama mereka habis-habisan. Dan rakyatnya pun ikut ngekor sama mereka. Terus merasa bahwa mereka sedang dikasih kesenangan setiap 5 tahun sekali ikut pesta, ya kan? Padahal bukan pesta, ya kan? Kalaupun pesta mabok-mabokan sampai gila, sampai hilang kewarasan. Yang pada hakikatnya setelah hampir 5 tahun berikut baru sadar, wah kita dibohongin, gitu. Tapi ikut lagi pestanya. Berharap akan ada harapan, nah, gitu, ya kan? Padahal semua pestanya udah diatur sama mereka, pengurusnya mereka, aturan mainnya mereka, ya kan? Minuman mereka, makanan mereka, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa kita sedang menjalani babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala mengingatkan kita lewat pesan Nabi hadis ini bahwa ternyata babak keempat is not the final chapter. Ini bukan babak terakhir, ya.
Jangan hilang asa, jangan hilang harapan. Yakinlah, ya, asalkan kita istiqomah, kita akan menjemput babak kelima. Babak kelima adalah babak khilafatun ala minhajin nubuwah tsumma sakata. Lalu Nabi diam. Nah, para ulama hadis mengatakan Nabi diam tandanya sampai disitulah umur umat Islam. Tidak lama setelah itu terjadi as-sa'ah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak 1, 2, dan 3 kenabian, kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian, era raja-raja yang menggigit, ini dapat kita sebut semuanya sebagai era al-hadarah al-islamiyah, era peradaban Islam. Walaupun tentu kualitasnya beda. Kualitas babak pertama beda dengan kualitas babak kedua. Bahkan kualitas babak kedua zaman kepemimpinan Abu Bakar Umar beda dengan zaman kepemimpinan Utsman dan Ali. Gitu. Nah, babak raja-raja menggigit udah lebih ke bawah lagi, ya, lebih mengalami penurunan lagi. Tapi setidak-tidaknya babak 1, 2, dan 3 bisa kita katakan sebagai era kepemimpinan, ya, peradaban Islam, karena umat pada masa itu sangat faham dengan ayat ini, sangat faham dan mengalami ayat ini. Sementara kita sekarang di babak keempat sangat sering dengar ayat ini tapi nggak kunjung faham dan tidak kunjung melihat realitasnya ayat ini. Jadi ayat ini adalah ayat yang mengingatkan umat Islam kalau mereka mau menyerahkan ketaatan, serahkanlah ketaatan dengan struktur yang jelas, bukan dengan struktur yang abu-abu, yang gak jelas, yang ngambang, yang kabur, ya, yang penuh dengan duhnun, penuh dengan asal, yang membuat kita gak bisa ngelihat jarak pandang kita mentok. Nah, jadi ayat ini adalah ayat tentang kepemimpinan dalam Islam dan ketaatan dalam Islam. Ketaatan dalam Islam ternyata adalah ketaatan kepada Allah 1, ketaatan kepada Rasul 2, dan ketaatan pada ulil amri 3. Dengan syarat ulil amrinya harus jelas. Siapa itu ulil amrinya? Pertama, ulil amri minkum. Kum di sini kembalinya kemana? Ya ayyuhalladzina amanu. Dia harus para pemimpin di antara kalian, orang-orang beriman. 1. Dan orang berimannya nggak boleh sembarangan orang beriman, tapi orang beriman yang dijelaskan pada selanjutnya ayat ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu urusan, kembalikanlah urusannya itu kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kalau dia memenuhi 2 kriteria ini, pertama dia muslim, dan kedua dia selalu mengembalikan urusan pada Quran dan Sunnah, kita sebagai rakyat nggak punya alasan untuk tidak mentaati dia. Tapi kalau dia tidak memenuhi 2 ini, kita tidak punya kewajiban mentaati dia. Kalau tidak bisa dikatakan kita wajib mengkufuri dia. Karena apa? Karena dia berarti sudah memainkan peranan sebagai taghut, melampaui batas. Dia punya otoritas, tapi dia tidak mengajak masyarakat yang dia pimpin untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan Al-Quranul Karim sampai mengingatkan kita tentang nasib orang-orang yang salah dalam menyerahkan loyalitasnya, ketaatannya, kepatuhannya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Maaf. Jadi kalau kita lihat surat ini ada 3 ayat, bererot ayatnya 66, 67, 68. Allah menyebutkan yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Muka mereka ini muka siapa yang dibolak-balikan di neraka? Muka penghuni neraka, kan? Jadi penghuni neraka itu nanti muka mereka dibolak-balik di neraka kayak sate. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, dalam keadaan mereka sedang sengsara menderita menghadapi siksaan api yang seperti itu, mereka mengeluarkan ucapan penyesalan. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah celakanya kami, alangkah baiknya andai kata dulu kami di dunia taat pada Allah dan taat pada Rasul. Berarti mereka waktu di dunia taat sama Allah sama taat sama Rasul nggak? Enggak. Sebenarnya kalau ayat ini berdiri begini saja sudah cukup buat kita. Oh, jadi kalau kita mau selamat di akhirat nanti, nggak masuk neraka, jadilah orang yang taat pada Allah dan Rasul, kan begitu? Ya kan? Tetapi Allah ingin memperjelas kepada kita dengan ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya orang yang sama tadi itu, penghuni neraka tadi itu berkata lebih lanjut, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana
wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka kemudian melanjutkan penyesalan mereka dengan berkata, ya Rabb kami, sungguh dulu kami di dunia sudah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan Allah, dari jalan Engkau, dari jalan yang benar. Kita nggak diajak kepada Allah dan Rasulnya, kita diajak kepada entah apa. Maka akhirnya di ayat berikutnya mereka cuma bisa mengutuk, Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan atas mereka azab 2 kali lipat dari yang kami terima. Mereka itu siapa? Timpakan pada mereka. Mereka itu siapa? Mantan pemimpin dan mantan pembesar mereka kan? Sewaktu di dunia. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ada manfaatnya nggak penyesalan mereka? Ada manfaatnya nggak kutukan mereka? Nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak ada manfaatnya? Karena terlambat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau menyesal, menyesallah selagi masih ada waktu untuk berubah. Jangan menyesal ketika sudah nggak ada waktu untuk berubah. Para ulama sepakat kalau orang nyawanya sudah sampai kerongkongan, dia taubat, nggak diterima taubatnya. Kenapa? Nggak bakal bisa dia membuktikan bahwa dia sudah benar-benar bertaubat. Bertaubat itu salah satu pilarnya adalah menyesal. Tetapi dia perlu pembuktian. Nah, pembuktian ketika dia menyesalnya tidak terlambat. Jadi mau ngutuk pemimpin kapan ngutuknya? Sekarang. Kalau kata orang Betawi itu, jangan bayarin utang orang deh. Ya, itu utang orang lain, masa kita yang bayarin? Gitu kan? Kita cari-cari alasan gitu untuk tetap berharap gitu. Ya, kasihan amat sih. Gitu. Kita hidup di dunia cuma sekali dan sebentar kita hidup di dunia. Pastikan ketaatan kita kepada siapapun adalah ketaatan yang nanti bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang semata-mata mengikut apa kata orang banyak. Islam tidak mengajarkan kita ikut kepada apa yang kata orang banyak. Mau tahu ayatnya? Nih saya kasih lihat ayatnya. Jelas Allah mengatakan jangan ikut orang banyak. Surat 6 ayat 116. Ini ayat anti mayoritas. Karena kan orang doyan banget gitu mempermasalahkan mayoritas, suara terbanyak dan sebagainya gitu kan. Ini jelas Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, yang mayoritas ya kan, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti asumsi, persangkaan belaka, ya, duga-duga saja, ya kan? Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Nah, jadi saudara rahimakumullah, harus kita ikuti siapa? Allah dan Rasulnya. Dan kalaupun ada selain Allah dan Rasulnya yang kita ikuti, orang-orang yang kita yakini akan ngajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maaf, Allah dan Rasulnya lebih saya utamakan. Itulah sikap orang beriman. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kita lanjutkan. Ketika penerapan surat An-Nisa 59 ini tidak utuh, maka alih-alih merujuk kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya As-Sunnah, umat akhirnya malah masuk ke dalam lubang biawak. Inilah yang terjadi sekarang. Hadis tadi, hadis nubuah sindiran Nabi tadi itu, ya, bahkan akan datang suatu masa di mana umat ini ngekor kepada umat-umat terdahulu Yahudi Nasrani, perlahan tapi pasti, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, ya kan kalian ikut bersama mereka masuk ke dalam lubang biawak. Nah, jadi saudara rahimakumullah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian memuncak. Hingga keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yakni fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka patut dikhawatirkan bahwa keluarnya fitnah Ad-Dajjal akan terjadi di babak di mana kita hidup dewasa ini, ya, karena ini babak paling kelam. Dajjal itu puncaknya fitnah. Fitnah akan kita hadapi makin hari makin hebat sampai datangnya puncak fitnah. Makanya kita harus waspada, jangan-jangan di babak keempat ini keluarnya Dajjal. Kalau tidak bisa dikatakan pasti di babak keempat ini. Kenapa? Babak kelima keluar Dajjal, udah nggak nempil Dajjal keluar, khilafah sudah tegak. Dajjal pasti hancurnya, nongolnya di babak keempat dan hancurnya juga di babak keempat. Menjelang beralih menjadi babak kelima, insyaallah taala. Nah, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas,
innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dzara'allahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjal. Hai manusia sekalian, sungguh sejak Allah ciptakan anak cucu Adam tidak ada fitnah ujian yang lebih dahsyat dari ujian fitnah ad-dajjal. Wa innallaha azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadara ummatahu ad-dajjal. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun melainkan memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah ad-dajjal. Jadi fitnah dajjal ini bukan fitnah yang baru diperingatkan oleh Nabi Muhammad, nabi terakhir, tidak. Semua nabi sudah memperingatkan umatnya masing-masing akan bahayanya fitnah ad-dajjal. Tetapi di akhir hadis inilah yang paling menggentarkan kita. Wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahalah. Dan aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Wabil khusus kita yang hidup di babak keempat ini, karena ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Babak 1 sudah lewat, Dajjal belum keluar. Babak 2 sudah lewat, Dajjal belum keluar. Babak ketiga sudah lewat, Dajjal belum keluar. Ya babak keempat, babak paling kelam. Wajar kalau Dajjal keluar sekarang. Makanya di antara materi yang nanti akan kita bahas juga adalah mewaspadai fitnah, keluarnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Atau kita sudah bahas belum? Belum ya. Yang kita sudah bahas mewaspadai fitnah sistem Dajjal kalau nggak salah ya. Wallahu a'lam, nanti saya bisa lihat catatan saya. Baik saudara sekalian rahimakumullah, karena saya tidak bisa berlama-lama, saya akhiri sampai di sini dulu. Kita masih belum selesai ini materi ini, sehingga saya buka forum tanya jawab sebagai sisa waktunya. Mungkin sekitar 10-15 menit saja. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz. Sekarang kami buka sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Silahkan, dari bapak-bapak 2 orang dan dari ibu-ibu 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, di Al-Ahzab ayat 65-66 itu yang dimaksud itu pemimpin negara atau pemimpin agama? Terus yang kedua, gimana caranya terjadi kiamat pada babak kelima sedangkan khalifah udah tegak lagi? Apa ada rujukan ayat atau hadisnya ya? Ayo, sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengikuti peraturan yang gado-gado. Nah sekarang kita lihat realitanya. Peraturan yang apa? Ya, gado-gado yang mencampurkan antara Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Terlalu dekat mulut antum dengan mic-nya. Saya ulang. Tadi kan dijelaskan mengenai peraturan seperti yang di Mongol, beriman pada Allah tapi menggunakan aturan selain Islam. Nah, dalam konteks kekinian, bagaimana sikap kita terhadap peraturan dalam hal ini di Indonesia yang tidak semuanya menerapkan Al-Quran? Yang kedua, mirip dengan pertanyaan tadi, mengenai ulil amri. Ulil amri yang seperti apa yang harus kita taati pada saat ini? Apakah hanya satu saja atau mungkin pemimpin agama atau apa? Dari ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin bisa dijawab yang 2 pertanyaan. Silahkan. Ya, jazakumullah khairan kepada para penanya. Jadi Al-Ahzab 66, 67, 68 itu berbicara tentang pemimpin apa Ustaz? Pemimpin umum atau pemimpin agama gitu ya. Tadi yang nanya mana? Siapa namanya? Andi. Nandi. Oh, Nandi. Ya, jadi saudara Nandi, tentu yang dimaksud di sini pemimpin adalah pemimpin umum. Dan kita terpaksa mendengar jenis pertanyaan saudara Nandi karena ini membuktikan bahwa kita hidup di era fitnah. Kalau kita nggak hidup di era fitnah, kita nggak mungkin nanya ini pemimpin agama atau pemimpin umum gitu, ya kan? Kalau kita nggak di era fitnah, tuh nggak ada pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti Anda terpaksa muncul karena memang ini bukti bahwa betapa dahsyatnya pengaruh fitnah sekularisme. Gitu. Sehingga kita harus memilah-milah antara pemimpin agama, pemimpin umum kan gitu, ya kan?
Padahal mestinya nggak ada pertanyaan seperti itu, karena dalam sistem Islam yang disebut pemimpin itu ya dia ngerti agama, sekaligus dia adalah pemimpin dalam arti dia memiliki kemampuan siasat, gitu. Amma, secara umum dia mengerti. Nah, jadi di sini yang dimaksud adalah tentu pemimpin dalam pengertian yang berlaku di tengah masyarakat, pemimpin yang berlaku di tengah masyarakat. Dan ayat seperti itu di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan baik-baik cukup banyak. Contohnya adalah surat Al-Baqarah, ya. Anda lihat surat Al-Baqarah, ada 3 ayat lagi, rangkaiannya 3 ayat juga, 165, 166, 167. Allah Ta'ala menyebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, ya. Sedangkan orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu milik Allah semata dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Terus ayat 166, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu pemimpin apa rakyat? Pemimpin, ya kan? Yaitu ketika orang-orang yang diikuti para pemimpin itu, ya di hari berbangkit nanti, ya kan, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikuti itu pemimpin apa rakyat? Rakyat, ya kan? Jadi ketika para pemimpin berlepas diri dari rakyatnya di hari berbangkit nanti, ya kan? Dan mereka melihat siksa, sama-sama nih, si pemimpin melihat siksa, si mantan pemimpin melihat siksa, si mantan rakyat melihat siksa di depan mata mereka. Dan ketika segala hubungan antara mereka sudah terputus sama sekali, wa qala alladziina attaba'u, maka di ayat 167 yang dikatakan, maka berkatalah orang-orang yang mengikuti. Yang mengikuti itu pemimpin apa rakyat? Rakyat. Maka rakyat saat itu berkata, andai kata kami bisa kembali ke dunia, pasti kami berlepas diri dari mereka sebagai mereka sekarang berlepas diri dari kami. Berlepas diri itu bahasa Arabnya apa? Bara, berlepas diri. Makanya dalam Islam, dalam kajian tentang tauhid, materi yang sangat penting namanya al-wala wal bara. Kita harus punya kejelasan al-wala, kesetiaan, loyalitas, dan kejelasan al-bara, berlepas diri dari pihak-pihak yang kita tahu mereka tidak pernah bertanggung jawab atas diri kita. Itulah Islam. Islam menghendaki kita jangan menyerahkan loyalitas kita kepada sembarang pihak. Sebagaimana juga jangan kita ketika sudah tahu pihak ini adalah pihak yang khianat, pihak ini adalah pihak yang sesungguhnya mengingkari dinullah itu sendiri, lalu kita masih memberikan harapan kepada dia. Kita kemudian, istilah Betawinya tadi itu, bayar utang-utang dia gitu. Ngapain kita bayar utang-utang dia? Dia mau ke neraka silakan dia, jangan ngajak-ngajak kita. Dan kita diberi akal sama Allah Ta'ala, kita diberi hati nurani. Dan ingat sekali lagi, we only live once. Kita hidup di dunia cuma sekali. Makanya mereka minta sama Allah, ya kan? Lau anna lana karratan, andai kata kami bisa kembali ke dunia, wah, kami bakal bareng dari mereka. Gitu. Cuma udah terlambat kan? Is there any use? Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Gitu. Ya, kalau seandainya kami bisa kembali ke dunia, pasti kami berlepas diri dari mereka, para pemimpin atau mantan pemimpin kami itu, sebagaimana mantan pemimpin kami itu sekarang berlepas diri dari kami. Kurang ajar. Kok mereka begitu ya? Nah, kemudian kata Allah Ta'ala, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Mereka sini maksudnya apa? Pemimpinnya doang atau pemimpin dan rakyatnya? Pemimpin dan rakyat. Bukan hanya pemimpin loh. Jadi dosa pemimpin dalam hal apa? Tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya dan ngajak masyarakat mentaati Allah dan Rasulnya. Itu dosa pemimpin. Sedangkan dosa rakyatnya apa? Ya begitu aja mentaati seseorang yang sesungguhnya gak pernah ngajak dia kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kemerdekaan seorang mukmin, seorang ahli tauhid. Itu yang mahal harganya. Dan itulah yang sekarang raib pada umumnya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali di kalangan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Jadi saudara Nanda, kira-kira jawaban saya membuat Anda sulit tidur, makan nggak kenyang atau gimana? Inilah lagi-lagi pertanyaan Anda mencerminkan betapa dahsyatnya pengaruh daripada ajaran selain Islam itu. Ya, dari mana ada ceritanya bahwa kita ini akan bertanggung jawab atas pihak yang kita pimpin? Bukan, ya kan? Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Pihak yang kita pimpin itu, dia memang bisa menuntut kita. Kita memang harus menunjukkan kepada dia rasa tanggung jawab kita. Tapi pada akhirnya kepada siapa kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, termasuk kepemimpinan kita, ya kan? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hadisnya kita perhatikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kan begitu bunyi hadisnya kan? Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dia pimpin. Tapi yang minta tanggung jawab siapa? Bukan rakyatnya yang minta tanggung jawab sama dia. Yang minta tanggung jawab siapa? Allah Ta'ala. Tiap-tiap kalian ada pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas pihak yang dia pimpin. Allah akan nanya, gitu. Hei Ihsan Tanjung, kamu punya rakyat, ya kan? 1 orang istri, 9 orang anak, 5 orang cucu, ya kan? Bagaimana kamu mimpin mereka? Gitu. Allah akan nanya. Gitu. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk menegakkan hukum Engkau di rumah tanggaku, ya Allah. Tapi bagaimana di luar rumahku bukan hukum Allah yang berlaku, jadi pengaruhnya luar biasa, dahsyat, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, ya kan? Jadi kita yang hidup di era penuh fitnah seperti sekarang ini, boro-boro menjawab pertanyaan Allah terhadap kepemimpinan sebuah negara, ya kan? Kepemimpinan keluarga aja di era penuh fitnah seperti sekarang ini akan membuat kita nanti sulit menjawab pertanyaan Allah. Karena apa? Fitnahnya dahsyat zaman sekarang ini. Makanya jangankan di zaman seperti sekarang ini, di zaman baik-baik dulu saja, gitu kan? Nabi menegur seorang sahabat, namanya siapa? Abdurrahman bin Samrah. Hai Abdurrahman, jika kamu meminta-minta jabatan, maka ya Allah akan menelantarkan kamu. Tapi kalau kamu dapat jabatan padahal kamu nggak minta dan kamu ikhlas dalam mengelolanya, ya Allah akan menolongmu. Ya. Itu di zaman baik-baik saja tuh hukum Allah tegak, gitu loh. Nggak boleh orang minta-minta. Nah di zaman dimana hukum Allah nggak tegak, terus orang masang wajahnya di semua tiang listrik, di semua pohon, gitu kan. Pilihlah saya bakal bertanggung jawab deh mimpin kalian. Gitu. Subhanallah, nekatnya na'udzubillah min dzalik. Gitu. Ngerti nggak? Karena dia nggak boleh mengelola kepemimpinannya dengan hukum Allah. Sedangkan yang mengelola dengan hukum Allah aja nggak boleh minta-minta. Gitu loh. Paham nggak Pananda? Ya, paham ya? Oke. Nah jadi itu pertanyaan pertama soal Al-Ahzab 66 sampai 68. Pertanyaan kedua, maaf saya nggak tercatat tadi. Boleh diulang? Di babak yang kelima itu kan oh iya, oke, udah. Ingat saya ya. Jadi tadi Ustadz mengatakan sesuai dengan hadisnya bahwa di babak kelima nanti akan tegak kejayaan Islam, khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu kenapa pas setelah babak kelima terjadi kiamat gitu? Nggak salah tuh, ya. Nggak salah gitu. Karena begini, ketika babak kelima nanti tegak, ya kan, kejayaan Islam tegak, ya kan, semua manusia jadi muslim. Cuma manusia jadi muslim terbagi dua, ada yang jadi muslimnya karena penuh kesadaran dan ada yang jadi muslimnya terpaksa. Ya. Tapi yang pasti semua jadi muslim. Begitu bunyi hadisnya. Jadi Isa alaihissalam nanti turun, kemudian akan menyebabkan, ya kan, hanya ada satu millah wahidah, cuma ada satu, yaitu Islam, nggak ada lagi yang lain. Karena Isa alaihissalam diantara tugas mulianya ketika nanti turun adalah mengajak ahli kitab Yahudi Nasrani untuk bertaubat, mengikuti ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mau terima ajakan Isa alaihissalam masuk Islam, mereka diperlakukan sebagai saudara seiman oleh Isa alaihissalam dan oleh kita juga. Tapi kalau mereka tidak mau terima, dibunuh oleh Isa alaihissalam. Karena itu kesempatan terakhir untuk bertaubat bagi Yahudi dan Nasrani, ya, di akhir zaman. Begitu. Nah, namun seperti saya katakan tadi, orang yang masuk Islam di babak kelima nanti, ya kan, itu ada yang masuk Islam dengan penuh kesadaran, mu'allaf yang benar-benar sadar, ada yang karena terpaksa. Gitu. Nah kemudian berjayalah Islam waktu itu.
Sampai-sampai hadis-hadisnya menggambarkan bahwa keberkahan dari langit dan bumi mencapai titik optimalnya. Sehingga orang nanti makan satu buah delima itu bisa mengenyangkan 40 orang. Jenis delima super Bangkok lah barangkali. Orang mau bersedekah sulit. Kenapa? Nggak ada yang mau terima sedekah. Semua orang sudah qanaah hidupnya, sudah puas hidupnya. Keadilan itu luar biasa. Nah, ketika sudah sampai titik kejayaan, orang itu kan bisa mengalami dua kemungkinan kan? Pandai mensyukuri nikmat Allah dan ada yang kufur nikmat. Nah, yang kufur nikmat ini jadi murtad lagi. Tanpa ada orang kafir yang harus ngajak dia jadi murtad. Cukup setan dari kalangan jin aja yang ngajak dia. Gitu. Nah, orang-orang yang murtad ini sampai ke derajat kata Nabi mereka bakal jadi musyrik, bahkan menyembah Lata, Manat, Uzza dan Hubal kembali. Dihidupkan lagi. Gitu. Itu ada hadisnya. Gitu. Jadi sesungguhnya itu masih di babak kelima. Gitu. Khilafah masih tegak. Cuma ketika itu udah mulai kacau. Nah, akhirnya Allah datangkan angin lembut tadi. Oke? Ya. Nah, terus pertanyaan saudara Faruk, ya. Saudara Faruk punya dua pertanyaan. Peraturan selain hukum Islam sama ulil amri seperti apa yang mesti kita taati saat ini? Soal peraturan selain hukum Islam, ya kita punya keyakinan sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran. Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 50 mempertanyakan, ya, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, ya. Kalau kita termasuk orang yang yakin, kita harus meyakini bahwa hukum yang hak yang benar-benar menjamin keadilan hanyalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua hukum selain hukum Allah kita pandang sebagai hukum jahiliyah. Itulah pandangan Islam, itulah pandangan Al-Qur'an. Lalu bagaimana dengan realitas yang kita hadapi sekarang? Realitas yang kita hadapi sekarang pada dasarnya bukan hukum Allah yang ditegakkan. Sehingga kita mengikuti apa-apa yang sekarang ada ini hanya berdasarkan kacamata bahwa kita menilai ini masih bisa kita taati atau tidak, ini masih bisa kita ikuti atau tidak. Contohnya apa? Lampu merah. Lampu merah itu sebuah peraturan yang mau itu negara Islam ke bukan negara Islam ke nanti bakal ada lampu merah. Gitu. Sehingga nggak ada urusannya dengan loyalitas kepada hukum bikinan manusia, nggak ada. Karena itu sesuatu yang sifatnya kebutuhan masyarakat. Ya. Punya KTP, ya kan itu identitas. Mau itu negara Islam kan bukan negara Islam kan nanti juga bakal ada. Cuma bedanya kalau nanti nggak ada burungnya. Gitu. Yang ada mungkin Masjid Al-Aqsa kali. Ya kan? Wallahu a'lam. Gitu. Nanti kita lihatlah kalau khilafah sudah tegak. Gitu. Tapi yang jelas kita tahu itu urusan yang kaitannya identitas. Kita perlu kan identitas. Kalau kita kecelakaan di tengah jalan kita nggak punya KTP, bagaimana bisa dikembalikan ke keluarga kita, diurus sama keluarga kita kan nggak mungkin. Nah, jadi itu jawaban saya, sederhananya begitu, ya kan? Kemudian ulil amri seperti apa yang mesti kita taati saat ini? Bukan soal saat ini, soal bagaimana menurut Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita taatilah orang-orang yang mengajak kita untuk menyelesaikan semua perkara berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau ada, alhamdulillah taati. Kalau nggak ada, ya maaf, kita harus bersabar sampai ada. Itu saja mungkin jawaban saya, ya kan? Mudah-mudahan membuat Anda lebih penasaran lagi. Karena jiwa penasaran adalah jiwa orang yang beriman, ingin terus menuntut ilmu, ya kan? Nggak berhenti, nggak merasa puas ya, dengan sebuah jawaban. Ya. Baik, saudara sekalian rahimahullah, saya mohon maaf, saya harus jalan karena saya ngejar sebelum zuhur sampai di rumah saya. Rumah saya nggak sampai di Cianjur sih, tapi di Cimanggis, sama-sama Cinya.